Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita aturkan kepada Rabb semesta alam yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Dan kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan para umat yang selalu mengikuti jalan beliau. Alhamdulillah, insya Allah ini kajian rutin adab, pertemuan ke-8. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita istiqomahkan. Mohon maaf, 2 pekan kemarin libur. Yang pertama memang sudah kita sampaikan bahwa ada libur di pekan kelima. Kemudian yang kedua karena memang pada saat itu saya lupa untuk konfirmasi ke Ustadz Farih ya. Mohon maaf Ustadz. Jadi pada saat itu saya perjalanan balik dari Indonesia ke Taiwan. Gitu. Alhamdulillah kita kesempatan ini bisa kita lanjutkan nanti ngaji adabnya. Sebelum kita mulai, kami persilakan untuk Akhina Niki untuk membaca tilawah sebelum acara dimulai. Monggo, Mas Niki. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعناكم ولا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتلا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Mas Niki. Insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan pada majelis malam ini. Ya, insya Allah kajian pada malam ini pertemuan terakhir terkait adab kepada orang tua kepada anak. Untuk sekarang akan dilanjutkan. Monggo Ustadz Farih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ikhwah wal akhwat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian adab kita. Bisa dilihat ya? Iya, jelas Ustaz. Jelas insya Allah. Ya. Terakhir kita membahas tentang adab kepada anak ya. Ada aulad. Sekarang pada al-ikhwah, kepada saudara. Al-muslimu yara annal adaba ma'al ikhwati kal adabi ma'al aba wal abna sawaan. Seorang muslim melihat sesungguhnya adab bersama saudara sebagaimana adab bersama bapak ya, wal abna pada anak-anak yaitu sama. Jadi menghadapi saudara itu sama juga seperti menghadapi bapak dan anak. Abna itu bisa untuk laki ya, untuk kalau aulad itu untuk laki perempuan sama ya. Walad itu, kalau abna itu bisa sampai besar, sampai usia 90 juga ibn ya. Penggunaan ibn, abna, jamaknya abna. Misalnya kita sudah tua, anak kita juga sudah dewasa, sudah besar, ya itu juga ibn. Fa'alal ikhwah as-sighar. Nah, bagi saudara kecil, as-sighar itu jamak dari sohir, saudara-saudara yang kecil, jadi lebih kecil dari kita misalnya. Minal adab nahwa ikhwatihim al-kibar maka alaihim li abaihim. Jadi kalau saudara yang lebih kecil kepada saudara yang lebih tua itu sama dengan bagaimana ia menghadapi atau beradab kepada kedua orang tuanya, lil aba, kepada bapak-bapaknya. Wa anna alal ikhwa al kibar nahwa ikhwatihim asighar maka li abawaihim alaihim min hukukin wa wajibat wa adab badalika lima waroda. Dan bagi saudara yang tua kepada saudara-saudaranya yang lebih kecil itu dia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana adab pada orang tua. Itu disampaikan lima waroda hakun kabiril lil ikhwah ala sawirihim kahakil walidi ala waladihi. Di hak saudara tua atas saudara-saudara yang lebih kecil, lebih muda, itu sama dengan haknya al-walid, bapak atas anaknya. Jadi bisa dipahami, jadi saudara tua itu kedudukannya sama dengan seperti orang tua, seperti bapak. Jadi dia punya hak-hak sebagaimana orang tua bapak atas anaknya. Nah ini
saudara tua punya hak-hak atas saudara yang kecil, saudaranya yang masih lebih muda. Walikoli sallallahu alaihi wasallam birro ummaka wa abaka. Berbuat baiklah albir kepada ibumu dan kepada bapakmu, summa ukhtaka wa akhoka. Kemudian berbuat baik kepada saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Summa adnaka. Kemudian yang lebih mudah pada yang lebih mudah, begitu. Itu yang berkaitan dengan bagaimana adab kepada saudara. Jadi saudara perempuan itu lebih didahulukan dalam hadis ini. Summa ukhtaka wa akhoka, sebagaimana ibu didahulukan dari bapak, ya. Birra ummaka, berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu, kemudian kepada saudara perempuanmu, dan kepada saudara laki-lakimu. Ini saudara tua, ya. Summa adnaka, summa, kemudian yang lebih di bawahnya dan di bawahnya, yang lebih mudah pada lebih mudah, seperti itu. Ini berkaitan dengan al-ikhwah, ya, adab kepada saudara laki-laki. Wal akhwat, nah, akhwat itu perempuan. Kemudian sekarang bagian zaujan, adab suami istri. Zaujan, zauj itu dalam bahasa Arab itu berpasangan. Kalau zaujan itu suami dan istri, bisa laki bisa perempuan. Cuman biasanya disebut zaujah itu untuk membedakan, sebenarnya zauj bisa diartikan perempuan, suami bisa diartikan istri, karena artinya pasangan. Bagaimana firman Allah pada perintah pada Nabi Adam, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama zaujuka, bukan zaujatuka. Biasanya zaujah itu yang sering digunakan di fi'il mufaraid, ya, supaya membedakan mana zauj mana zaujah gitu. Tapi kalau zaujan yaitu laki-laki dan perempuan, ya, suami istri. Sama dengan abawaini, ya, itu kan masuk ibu dan bapak. Walidaini, walidayya, itu juga masuk ibu dan bapak. Al-muslimu ya'tarifu, seorang muslim mengakui bil adab mutabadilah, dengan adab etika mutabadilah yang saling bergantian, itu antara suami dan istri. Kadang suami, kadang istri, itu mutabadilah. Baina zauji wa zaujatihi, antara suami dan istrinya. Ini dikasih zaujah, kasih tak ini supaya membedakannya. Jadi ada adab yang saling harus bergantian, ya, antara zauj dan zaujah. Wa hiya huququ kulli minhuma ala sahibihi. Apa itu yang mutabadilah, yang saling bergantian? Yaitu hak-hak setiap di antara keduanya ke atas minhuma, atas sahibihi, atas sahibnya, ya. Sahib di sini ya pendampingnya, bukan sahabat, ya, tapi pendamping, ya. Bisa suami kepada istrinya, kalau hak suami berarti atas istrinya, kalau hak istri atas suaminya. Berarti kalau hak suami berarti kewajiban istri pada suaminya, kalau hak istri berarti kewajiban suami atas atau kepada istrinya. Wadzalika liqauli ta'ala, dan itu karena firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi mereka para wanita, para istri-istri, mislul ladzi alaihinna, seperti alaihinna, atas
perempuan itu bil ma'ruf, artinya mereka juga punya hak ya untuk dipergauli dengan bil ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki di atas para istri-istrinya, para wanita-wanita ini darajah, ada tingkatan. Jadi tetap laki-laki sebagai qawamun ala nisa ya. Tapi masing-masing punya hak dan kewajiban. Sama kalau istri punya hak, kalau suami punya hak atas istrinya, maka istri juga punya hak atas suaminya. Fahadil ayat al-karimah qad asbatat li kullin minaz zawjaini huquqan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap istri, suami dan istri itu punya hukuk, punya hak-hak ala sahibihi, atas pendampingnya, atas istrinya atau atas suaminya. Wah khassatir ar-rajula bimazidi darajah. Nah, khusus bagi laki-laki ada tambahan derajat ini. Kali ini kan bil ma'ruf, lahuna alaihin bil ma'ruf, rijal alaihinna, ada darajah, ada tingkatan, sak tingkatnya. Li'tibaratin khosoh, karena ada ungkapan yang khusus ya. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjati fi hajatil wada ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, yaitu haji perpisahan. Ketika Nabi SAW berdiri di Bukit Sofa sambil pidato di sini. Ala innalakum ala nisaikum haqqon. Sesungguhnya atas kalian, ya, sesungguhnya bagi kalian, lakum kalian para laki-laki, para suami, ala nisaikum, atas istri-istri kalian hak, artinya kalian punya hak dari istri-istri kalian. Walin nisaikum alaikum haqqo, dan istri-istri kalian itu juga punya hak dari kalian para suami. Ghairu anna hadil huquq ba'daha mustarakun baina kullin minaz zawjaini. Hanya saja hak-hak ini ada yang sama. Nah, ya, hak laki, hak suami, hak istri ada yang sama, mustarok itu sama. Baina kullin minaz zawjaini, di setiap dari suami istri ada hak-hak yang sama. Wa ba'duha khos, dan ada hak yang khusus hak bagi suami, khusus bagi istri. Fi kullin minhuma ala hidatin ya. Ada yang hak-hak itu sama antara suami dan istri, ada yang secara khusus bagi istri, khusus bagi suami. Fal hukukum mustarakahiyah. Nah, ini perlu diperhatikan dan diamalkan. Adapun hak-hak yang masing-masing sama ya, ada mustarakah ini. Yang pertama al-amanah. Itu amanah baik bagi istri maupun suami, itu harus bisa menjaga amanah. It yajibu ala kullin minaz zawjaini an yakuna aminan ma'a sahibihi. Yang wajib atas setiap suami dan istri an yakuna aminan ya, amin. Kalau kita baca walad dolin itu gimana? Amin ya. Itu artinya istajib, tapi kalau ini amin ya, A-nya pendek, mim-nya panjang, amin, itu aman ya. Amin, kenapa? Satu sama lain merasa aman karena satu sama lain menjaga amanah, itu baik istri menjaga amanah, suami menjaga amanah, maka satu sama lain merasa aman, aminan ma'a sahibihi, bersama pendampingnya. Fala yahunu fi qalilin
wala katsirin. Maka tidak mengkhianatinya baik sedikit maupun banyak, ya. Sedikit atau banyak itu tidak mengkhianatinya. Makanya kemudian merasa satu sama lain merasa aman, nggak ada kekhawatiran gitu, karena masing-masing menjaga amanah. Idzi zaujani asbahu bisyarikaini falabutta min tawafuril amanati. Nah, karena keduanya suami istri ini menyerupai syarikaini, ya, dua yang bersekutu. Falabutta, maka harus memenuhi amanah itu. Kalau Anda misalnya kerjasama bisnis, ya, dua orang dengan kawannya misalnya membangun bisnis, nah itu kan tidak boleh ada kebohongan di sana, kan masing-masing harus menjaga amanah untuk menjaga kepercayaan, ya. Begitu pula suami istri, nah, menyerupai orang yang sedang bersekutu, ya. Fala buddha, maka suatu keharusan untuk memenuhi tawafur, memenuhi al-amanah. Wan nushi, ya, nasihat. Masing-masing butuh nasihat, masing-masing suami dan istri saling nasihat menasihati. Wan nushi. Cuma mungkin caranya yang teknisnya yang harus diperhatikan. Karena dalam hadis yang dulu pernah kita kaji, ya, di Huwah, ya, ad-dinun nasihah, ya. Agama itu adalah nasihat, ya. An-nushi. Kalau di dalam surat Al-Asr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, makanya harus masing-masing saling menasihati, nggak boleh dibiarkan. Itu. Wasidqi, kejujuran. Nah, harus masing-masing harus punya sifat kejujuran ini. Jadi amanah, kemudian saling menasihati, kemudian kejujuran, wal ikhlas, ya, keikhlasan. Jadi apa yang diperbuat untuk suaminya atau untuk istrinya itu betul-betul karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, murni, ya, supaya dapat pahala. Itu. Kalau kepaksa atau dikerjakan sambil tidak ikhlas, sambil marah-marah misalnya, itu tidak menjadi pahala. Makanya ini harus ikhlas. Bainahuma, antar keduanya, fi kulli sya'nin, dalam setiap urusan, min su'uni hayatihima, dari urusan-urusan kehidupan mereka berdua, khosoh wal amah, baik yang khusus maupun yang umum, dalam dalam mendidik anak, dalam mengatur rumah dan lain sebagainya, ya, dalam mengatur rumah tangga, ya, itu masing-masing harus memiliki ini hak-hak amanah, ya, nasihat, kejujuran, ikhlas, ya, baik secara khusus maupun secara umum. Karena memang ibadah yang paling panjang itu, ya, hidup rumah tangga, ya. Makanya harus dijaga betul, harus ada mawaddah warahmah, ya. Ada wud, ada kasih, dan ada sayang, ya. Mungkin nanti sayangnya hilang, tinggal kasihnya, nah, gitu. Tapi harus ada itu. Kalau tidak ada, apalagi kalau di hadapan menghadapi ujian, ya, menghadapi ujian. Itu ibarat ketika menaiki bahtera, ya, ketika ada gelombang yang tinggi, ya, itu justru satu sama lain saling memperkuat, memperkokoh, ya.
ketika menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga. Biasanya ujian-ujian itu muncul itu nanti ketika masing-masing baik suami maupun istri itu biasanya ketika umur sekitar 40 tahun ya. Ini kan belum umur 40 ya. 40, 41, 42, 43 sekitar itu. Nah, itu biasanya akan terjadi goncangan gitu ya dalam rumah tangga. Makanya harus disikapi dengan baik. Biasanya kalau tidak bagus di dalam menyikapinya, biasanya terus bubar gitu. Perceraian yang banyak itu usia-usia itu ya. Makanya harus diperhatikan. Yang kedua, al-mawaddatu warahmah, ini yang saya sebutkan barusan. Wud ya, kasih dan sayang. Ini harus ada masing-masing ya. Orang itu dalam hidup ini biar bahagia ya, orang bahagia itu ketika punya rasa mawaddah warahmah, punya rasa kasih dan sayang. Kalau nggak mengasihi ya dikasihi, kalau nggak menyayangi ya disayangi ya gitu. Itu yang menimbulkan orang kemudian merasa bahagia. Bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbara qadrin minal mawaddah al khalisah. Di mana setiap keduanya ya, suami dan istri ini untuk pasangannya, untuk pendampingnya harus memiliki akbar qadr, ukuran yang besar ya, dari kasih dan dari mawaddah, kasih ya, yang khalis, yang murni itu. Makanya ketika mungkin suami ya kemudian mendapati perilaku dari istri yang tidak menyenangkan atau apa ya, itu kemudian ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan supaya kalian berbuat baik kepada wanita itu. Atau ingat firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Dan pergaulilah mereka, para istri-istrimu, para wanita itu dengan yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, mungkin ada yang membuat kamu nggak suka dari perilaku mereka ya, para istri-istri itu, fa'asa, bisa jadi Allah menjadikan apa yang kamu tidak suka itu adalah baik bagimu. Jadi intinya kalau ada yang suatu saat ya menghadapi masalah itu ingat ayat 2 hadis itu dan ayat itu ya. Karena apa yang mungkin kita fayaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau kamu tidak menyukainya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu kebaikan yang banyak. Gitu. Oke, terus bersyukur dan bersabar. Warahmati asyamilah. Kasih sayang yang menyeluruh. Ya, gitu. Yatabadalaniha bainahuma. Jadi keduanya saling tukar menukar ini kasih dan sayang. Yatabadul ya. Bainahuma. Tilatal hayah misdaqon liqauli ta'ala. Sepanjang hidupnya. Bahkan sampai tua ya itu. Liqauli ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pasti ketika sampean dulu menikah mesti dibacakan ayat ini ya. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
Ayat-ayatnya an khalaqalakum, menciptakan untuk kalian para laki-laki, min anfusikum, dari diri kalian para laki-laki, ya. Artinya ya sama-sama manusia itu. Min anfusikum, bukan manusia harus kawin dengan jin misalnya, ya. Tapi min itu menyalahi sunnah. Jadi manusia ya menikahi manusia, tapi azwaj yang pasangan, nah, bukan laki dengan laki gitu ya. Pasangan itu mesti laki perempuan, ya, min dan plus, itu nggak mungkin min dan min atau plus dan plus. Nah, di sini an khalaqalakum min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa tentram, ilaiha, ya, atas berpasangan tadi, azwajan, pada dengannya, ya. Makanya biasanya ini masih ada yang jomblo, ya. Itu belum Masih Ustaz, banyak. Ya, itu belum sempurna. Kalau bisa jangan lama-lama menjomblo, ya. Itu di Jepang itu nggak tahu ya, di Taiwan gimana ya. Kalau di Jepang kan banyak orang tidak suka nikah kan, makanya pemerintahnya itu mengambil alih ribuan rumah karena tidak ada ahli warisnya. Kayak kalau sampean pindah nang Jepang tapi syaratnya kudu tadi warga Jepang, ya, warga negara Jepang, itu nanti dapat rumah sana gratis, katanya begitu. Nggak tahu kalau di Taiwan gimana, ya, karena mereka kemudian ada yang lebih memilih nikah dengan boneka gitu ya, atau sesama jenis gitu, males punya anak. Apalagi sekarang ditemukan itu rahim buatan itu, ya. Jadi nanti orang kalau nggak kepengen hamil bisa menaruh spermanya di sana, ya, seperti setelah ditabung kemudian dimasukkan rahim buatan, ya. Seperti itu, ya. Waja'ala bainakum, ya, menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah. Jadi keduanya, makanya wud dan rahmah ini harus ada dalam hidup rumah tangga. Kalau mawaddah dan rahmah ini nggak ada, bubar, karena ini talinya yang mengikat. Itu. Kayak saya katakan tadi, biasanya kalau sayangnya hilang itu masih ada kasihnya. Misalnya kalau kamu punya mbah misalnya, ya, lo mbahmu mau nanti, kasihannya masih kasihannya, masih ada kasih. Meskipun biasanya kalau orang-orang tua itu kalau ketemu ya itu bercekcok, ya, tapi kalau nggak ada dicari, ya, gitu ya. Jadi masih ada ini, ada kasih, ya. Mungkin sayangnya sudah hilang. Syukur-syukur kalau masih disemai, ya, sayangnya itu sampai berakhir, ya, di dunia ini. Dengan harapan nanti bertemu lagi di akhirat, gitu. Itu harapan kita semua. Tidak seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun itu di neraka istrinya surga, ya. Kemudian Nabi Lut, Nabi Nuh, ya, itu surga, istrinya neraka. Abu Lahab, ya, itu kedua-duanya di surga, di dunia dan di akhirat, ya, itu suami istri itu neraka, gitu. Meskipun kalau kehidupan Abu Lahab itu dengan istrinya itu enggak harmonis, tapi dalam memerangi Nabi itu mereka bersatu, sehingga nanti di neraka juga bersatu. Biasanya Al-Quran kalau mengibaratkan di dalam keluarga itu ada suami istri itu ada masalah, ya, itu istrinya diungkapkan dengan imro'ah, ya, bukan dengan zaujah.
Itu. Kalau Nabi Nuh kan kalau Abu Lahab wamro'atu hammalatal hatab. Nah, itu menunjukkan kehidupan rumah tangga mereka itu enggak harmonis sebenarnya, cekcok. Wa daraballahu masalal ladina amanu imra'ata fir'aun. Itu ada perbedaan akidah di situ. Fir'aun, ya tahu kan Fir'aun dan istrinya itu beriman pada Allah. Nah, begitu pula wamro'ata Lut, wamro'ata Nuh. Nah, gitu. Nabi Zakaria ketika istrinya mandul, ya, tidak punya anak, dia melaporkan kepada Allah dalam doanya wamro'ati akhir. Nah, karena ada masalah belum bisa mendatangkan anak, padahal Nabi Zakaria menginginkan anak untuk meneruskan dakwahnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat istri Nabi Zakaria itu bisa hamil, itu kemudian disebut zaujah, ya, gitu. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami buat istrinya itu bisa hamil. Nah, seperti itu, bisa punya anak yang namanya Yahya. Itu ya. Jadi ini harus ada ini pengikatnya itu. Pengikat dalam rumah tangga itu mawaddah warahmah. Tentu sebelumnya ada yang di atas tadi ya, nggak bisa dipisah ini. Ada amanah, ada nasihat, ada sidq, ada ikhlas ya. Terus kemudian biasanya orang yang menikah tanpa berpacaran dulu ya, ini akan muncul belakangan dengan berjalanannya waktu gitu. Kan belum kenal kan ya gitu misalnya. Tapi ini harus ada ya, gitu dari masing-masing ya, dicarilah. Mesti ada yang membuat menarik untuk ini, harus disemai gitu. Kalau sudah tidak ada ini bubar ya. Wa tahqiqan liqauli Rasul alaihi salatu wassalam malam yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya. Kama tadi nutudan, begitulah kamu akan dibalas sesuai apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Jadi kalau kamu ingin disayangi, maka kamu harus menyayangi. Ini jelas, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu yang kedua, mawaddah warahmah. Yang ketiga, as-siqah al-mutabadilah. Kepercayaan yang selalu bergantian. Suami percaya dengan istrinya, istri percaya dengan suaminya gitu. Mungkin misalnya istrinya nggak diajak ke Taiwan, ya, itu istri percaya kalau suaminya belajar gitu. Terus suami juga percaya istrinya akan menjaga amanah ketika jauh di sana misalnya begitu. Ini harus wajib ada siqah ya. Maka bagaimana supaya kita itu dipercaya? As-siqatu al-mutabadilatu bainahuma bihaitsu ya. Jadi yang di antara keduanya itu saling bergantian ya. Kepercayaan. Bihaitsu di mana yakunu kullun minhuma, di mana setiap keduanya suami dan istri wasiqan fil akhari ya. Wasik ya, siqah, percaya kepada yang lain. Wala yukhamiruhu adna syakin. Jangan diganggu dengan ada keraguan. Makanya jangan membuka pintu pasangan itu meragukan gitu. Membuat ragu dengan Anda. Fi sidqihi, dalam kejujurannya.
Nushihi, ya kembali yang di atas tadi. Nushihi, nasihat-nasihatnya, wa ikhlasihi lahu. Itu. Sebagaimana sampean kan punya anak ya, anak yang masih kecil rata-rata ya. Anak kecil, ketika anak kecil itu pernah nggak sampean melemparkan ke atas itu anaknya? Pernah melempar-lemparkan anak ke atas, biasanya terus ditangkap. Itu kenapa anak itu senang kalau ketawa-ketawa di situ ketika dilempar? Karena dia sikoh, dia yakin bahwa Anda, karena dia tahu kalau Anda sayang kepadanya. Nggak mungkin setelah Anda melempar terus Anda letakkan tangan Anda di bawah, kan nggak mungkin itu. Karena ini karena dia sikoh. Beda dengan ketika dia sang anak ini mengetahui kalau Anda nggak suka dengan dia, biasanya memukul, memarahi. Nah, ketika Anda lemparkan ke atas, ya tentu dia takut karena nggak sikoh kepada Anda, untuk Anda tidak akan menjaganya. Daripada dompet dibantingnya gitu loh. Jadi sama seperti itu. Satu sama lain saling percaya. Tidak ada keraguan ya. Wadzalika liqouli ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu mukminun ya, mukmin itu adalah bersaudara. Dari sebelum menjadi suami istri itu kan sudah saudara seiman gitu. Nah, apalagi menjadi suami istri, teman hidup ya. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Makanya di sini kemudian manusia muncul keinginan berkorban itu. Karena orang lain, sampean kan senang kalau orang lain berkorban untuk Anda. Orang lain juga senang kalau Anda berkorban untuk dia. Itu. Jadi kalau tidak mau dibohongi, ya jangan membohongi. Gitu. Nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Maka dijaga di sini. Ma yuhibbu li nafsi. Karena orang lain ya sama dengan kita. Itu. Apa yang kita sukai, ya mereka juga suka seperti itu. Apa yang kita suka, mereka juga nggak suka. Makanya tidak sempurna keimanan kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Makanya diharamkan kedoliman di situ. Warrabitatu azawjiyatu la tazidu ukhuwatal iman illa tawthiqan wa tauqidan wa taqwiyah. Dan ikatan robitoh ya, ikatan suami istri zaujiyah itu la tazidu ikhwatal iman, itu tidak akan bertambah kecuali dengan sikoh ya, kepercayaan tadi masing-masing, wa tauqidan ya, tauqidan yang meyakinkan, wa taqwiyah dan yang diperkuat ya, senantiasa diperkuat sikoh itu. Jangan kemudian dengan perjalanan waktu rasa sikoh itu berkurang, akhirnya nggak ada kepercayaan. Itu nggak lama nanti bubar itu. Karena apalagi dibangun di atas kecurigaan. Itu. Makanya satu sama lain itu harus senantiasa suami dan istri ini positive thinking. Karena kalau sudah negatif itu semuanya salah itu. Saya pernah diceritai dulu waktu cerita itu, rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia itu punya kawan
wartawan. Ya, ketika wartawan mencari berita itu kan biasanya datang malam-malam gitu, dan istrinya ini curiga, apalagi dia misalnya telat pulang terus nggak memberi kabar, nah itu dimarahi, itu dicurigai dari mana-mana gitu. Akhirnya suatu ketika dia telat lagi. Nah, dia kemudian untuk mengambil hati istrinya ini senangnya bakmi, akhirnya dibelikan bakmi. Nah, ketika datang telat terus membawa bakmi itu dimarahi suaminya. Memangnya kamu hargai aku seperti bakmi? Nah, gitu. Salah lagi. Nah, berjalan waktu, suatu ketika telat lagi. Tuh, karena meliput beritanya telat, dimarahi. Terus dia bingung, dibawakan bakmi, marah. Terus nggak bawa wae, ya gitu, nggak bawa pun dimarahi itu. Bakmi yang kamu kasihkan siapa? Ya gitu. Ya repot karena memang sudah curigaan. Makanya sikoh ini harus dijaga. Wa bidzalika yas'uru kullun minaz zawjaini annahu huwa ainul akhari wadatuhu. Maka masing-masing suami istri itu harus merasa, yas'ur kullun min zawjaini, masing-masing suami istri dia adalah mata dari yang lain, dan datuhu, datnya ya. Jadi seolah-olah dia ya aku ya dia, nah gitu ya, diungkapkan libas ya. Kemudian Al-Quran kan mengungkapkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu. Jadi ibarat Anda punya jaket ya, itu ada resletingnya ya, supaya untuk menutupi aurat kita, aib kita ya, itu kan harus digandeng gitu ya, harus tutup. Libasul lakum wa kaifa la yasikul insanu fi nafsihi wa la yansahulaha. Nah, kalau sudah begitu bagaimana orang itu tidak percaya pada dirinya ya. Kalau dia adalah istri Anda adalah Anda adalah istri Anda gitu ya, tentu sudah satu frekuensinya, dia akan percaya dan Anda percaya sama dia. Au kaifa yaghishul mar'u nafsahu wa yahta'uhu. Bagaimana seorang itu akan menipu dirinya sendiri. Jadi ibarat karena sudah jadi satu tadi, kalau Anda nggak mungkin Anda menipu dia, karena ketika menipu dia itu sama dengan menipu diri Anda sendiri. Yang itu yang ketiga, sikoh. Kemudian yang keempat ini yang musyarakah ya, mustarokah ya. Jadi sifat yang harus dimiliki oleh keduanya, al-adabul ammah min rifqin fil muamalah. Itu yang kedua. Yang keempat adalah adab umum, min dari rifq. Rifq itu lembut di dalam muamalah, dalam bersikap. Wa talaqati wajhin, dan wajah yang tolakoh, enak dipandang gitu ya, berseri-seri gitu loh, menghadapi pasangan ngojok merengut gitu, tunjukkan wajah yang cerah gitu, itu enak dipandang. Kalau nanti nggak enak dipandang, nanti mandang yang lain repotnya. Apalagi sekarang di media sosial sudah luar biasa gitu. Wah, karomi kaulin wa takdirin, karomi ya, karom ya, memuliakan. Karomi kaulin ya, memuliakan dalam pilih tutur kata yang baik ya. Ojo misui pasangannya ya.
karomil qaul. Wa takdir, diberikan apresiasi, dihargai, wa ihtiram, dihormati. Kalau bicara dengarkan gitu. Wa takdir, ya, dihargai dan dimuliakan. Itu masing-masing harus seperti ini, jangan menghinakan, ya. Wahyal mu'asyarah bil ma'ruf, ini yaitu bergaul dengan ma'ruf, ya. Ma'ruf itu yang sesuai dengan uruf ketimuran, ya, yang dianggap baik oleh agama. Allati amarallahu biha, yang diperintahkan oleh Allah dengan mu'asyarah bil ma'ruf ini biha. Qaulihi wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang tadi saya ingatkan, ya, ketika mungkin ada cekcok, ada masalah, ada ketidaksepahaman dalam rumah tangga dengan pasangannya, maka ingat ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, karena memang wanita itu Allah ciptakan memang unik gitu, ya. Anda kalau sudah menikah, memahami itu, bisa tahu, ya. Maka ingat ini, ingat dua ayat ini dan sabda Nabi tadi. Apakah dalam rumah tangga Nabi nggak pernah cekcok? Ya ada. Gitu. Ya, Nabi pernah didemo kan, sampai kemudian Hafsah diilak oleh Nabi SAW. Turunlah surat ilak itu. Ada yang Nabi didemo oleh semua istri-istrinya karena minta tambahan belanja. Lalu kemudian turunlah ayat, ya. Nabi, mereka disuruh milih bersama Nabi dan Allah janjikan surga, atau Nabi menceraikan mereka dan mereka akan diberi mut'ah. Itu. Tapi kemudian mereka semua istri-istri Nabi memilih tetap bersama Nabi SAW, sehingga saat itu Nabi sudah tidak diperkenankan lagi untuk menikah lagi atau mengganti mereka istri-istrinya yang sudah ada itu dengan yang lain, ya. Makanya saya sebutkan tadi, Nabi mengatakan, itu diungkapkan oleh Nabi di akhir menjelang sekaratul maut, ya. Istausu bin nisa'i khaira, saking khawatirnya, karena memang perempuan itu, ya, di sekeliling kita kalau nggak istri kan ya anak, ya, itu bisa menjadi atuwal lakum, ya, bisa mungkin itu menjadi qurrata a'yun gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, atau istausu bihinna khaira. Wahya istisa'u bil khair. Nah, ini sama dengan yang disabdakan Nabi nih, istausu bin nisa'i khaira. Yaitu wasiat berbuat baik yang diperintahkan dengannya, dengan wasiat ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, ya, aku berwasiat, ya, kuwasiatkan untuk berbuat baik kepada wanita. Ingat-ingat itu, misalnya Anda lagi ngerundel gitu, ya, lagi marah, ya, ingat ini, ya, dan ingat-ingat kebaikannya, ojo ingat kejelekannya dok. Tuh, makanya tadi fa in karihtumuhunna fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti lanjutkan ayat ini, nanti Anda sama cari lanjutannya ini. Kalau kamu tidak suka kepadanya, maka ada perilaku yang tidak Anda sukai, maka Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak, kayak gitu. Itu ujian. Makanya hidup dalam rumah tangga itu harus senantiasa syukur dan sabar. Itu. Kalau ada kebaikan dari pasangannya, Anda syukuri. Kalau ketika Anda melihat tidak menyenangkan bagi Anda, ya Anda harus sabar. Nah, begitu. Begitu pula istri juga begitu, harus kalau nggak syukur ya sabar. Nah, gitu. Jadi kemudian berjalan satu frekuensi untuk menghindari
fitnah yang dihadapi dalam rumah tangga. Mesti dalam rumah tangga itu perselisihan suami istri mesti ada. Ya. Tapi itu harus kemudian dibicarakan, jangan dipendam gitu. Ibarat Anda membawa talam ya, di atasnya ada beberapa gelas, Anda pakai berjalan itu kan mesti ada tabrakan, klutik gitu kan. Itu kan sudah biasa. Yang nggak biasa itu kemudian klutik pior pecah ya. Nah, itu yang jangan sampai pecah. Klutik itu biasa. Karena itu ujian-ujian itu untuk menjadikan tambah dewasa, tambah umur, tambah dewasa. Nggak tambah umur, tambah kayak seperti anak kecil gitu, nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu selesaikan sendiri, jangan kemudian mengadu kepada media sosial ya, itu nanti kalau apalagi orang ketiga nanti jadi masalah itu. Bahkan jangan sampai selama itu masih bisa diselesaikan, orang tua ya itu nggak boleh ikut campur di situ. Kecuali kalau sudah langkah-langkah ya, istri nusus gitu ya, dalam surat An-Nisa itu wahjuruhunna ya ajar ya. Kemudian wadribuhun ya, ad-darb ghairu mubarrih ya gitu. Nah, kalau masih ini kemudian didatangkan masing-masing hakaman dari laki dan perempuan, dari pihak laki dan perempuan untuk menyatukan gitu. Nggak langsung pergi talak itu. Fahadihi jumlatun minal adab al-musyarakah baina zaujaini. Ini adalah yang tadi ya 1, 2, 3, 4 itu adab yang masing-masing memiliki atau harus memiliki adab ini. Walatian bagi an yatabadalah bainahuma, yang masing-masing suami dan istri harus selalu bergantian tadi. Amalan bimisaki walidhi sebagai bentuk pengejawantahan ya dari misak, janji yang kuat ya. Misakan walidho kan, pernikahan itu kan misak walidho. Al-Quran itu menyebut misak walidho ini hanya 2, hanya dalam pernikahan dan perjanjian pada Nabi. Itu. Jadi bukan main-main, bukan untuk coba-cobaan gitu ya. Makanya ketika mau menikah itu harus disiapkan niatnya ya. Itu agar nanti tidak goncang di tengah jalan. Alladzi usyira ilaihi fi qouli ta'ala, yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, dan bagaimana kalian mengambilnya, maksudnya mengambil mahar, wa qad afdha, dan satu sama lain sudah saling mendatangi, misalnya saling sudah hubungan suami istri, ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, padahal kalian sudah mengambil janji yang kuat itu. Ini kan sababul wurudnya, sababul nuzulnya itu ada seorang suami kan maharnya besar ya. Maharnya besar itu. Nah, kemudian dia tidak suka dengan istrinya dan ia membuat perilaku yang supaya istrinya ini menggugat cerai gitu loh. Kalau istri menggugat cerai itu kan maharnya dikembalikan. Makanya ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian cerai padahal ini sudah mengambil janji yang kuat ya, dan kalian satu sama lain sudah afdho, ini sudah mendatangi satu dengan yang lain.
Wa ta'atan lillahi al-qaili, ketaatan kepada Allah yang berfirman wala tansawul fadla bainakum. Ini nasihat kepada kita semua. Jangan kalian mudah melupakan kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jadi ketika Anda tidak menyukai seseorang, itu ingat kebaikannya. Ya, harus aktif. Ya. Kalau menyukai seseorang, yaitu juga jangan berlebihan, karena nanti kalau ketemu kejedok, ya, bahasa orang Jawa, kejedok yang tidak nggak baik, maka kemudian seolah-olah nggak baik semua. Ya. Jadi melihatnya itu harus dengan kacamata yang objektif. Kadang saking cintanya gitu ya, saking koyok nggak ada kejelekannya sama sekali. Ya. Kayak dulu ada penyanyi Surabaya Gomblo namanya, itu orang melihat yang saking cintanya seperti nggak ada aibnya, itu seolah-olah tai kucing rasa coklatnya gitu ya, karena dilihat nggak ada aib itu. Jadi makanya di sini walatan sawul fadila bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan ya di antara kalian, mesti ada kebaikannya nih. Kamu nggak suka, ingat kebaikannya. Wa amal hukukul mukhtassah, adapun hak-hak yang khusus, khusus bagi istri, khusus bagi suami, wal adabul lati yalzamu kullan min zaujaini, dan adab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, an yakuma biha wahdahu, ya, yang harus dilaksanakan sendiri, nahwa zaujihi, kepada pasangannya sebagai berikut. Mungkin ini pertemuan berikutnya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Masih Ustaz. berapa waktunya? Masih 10 menit, Ustaz. Oh ya, cukup itu ujian. Oke. Pertanyaan. Ini ada pesan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya. Apakah diperbolehkan berbohong untuk membuat tentram pasangan atau orang lain gitu, Ustaz? Mungkin berbohong biar menghindari konflik gitu, Ustaz. Khususnya pada pasangan. Bagaimana, Ustaz? Berbohong itu hukum asalnya kan diharamkan. Ya. Diperbolehkan itu hanya 3, yaitu saat perang. Kata Nabi, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu muslihat, ya, taktik perang. Ya. Tuh, misalnya membuat di peta itu kayak ini adalah tempatnya pasukan, tapi ternyata situ boneka-boneka, ya, agar ketika dibom oleh drone itu ternyata itu pancingan, ya, gitu. Itulah, itu kan bohong kan, ya, membohongi musuh. Dan yang kedua, berbohong karena untuk menyatukan kedua orang yang sedang tidak tegur sapa. Misalnya sampean nggak wawuh sama siapa gitu ya. Nah, kemudian pihak ketiga ini menginginkan, misalnya si A dan si B ini lagi tidak tegur sapa, nggak bagus lah, nggak harmonis gitu. Nah, pihak ketiga ini membeli sesuatu untuk hadiah bagi keduanya, diberikan kepada si A ini loh, kamu dapat hadiah dari si A, nah, gitu ya. Kemudian diberikan ke si B ini loh, kamu diberi hadiah oleh si B, ya. Dengan maksud supaya mereka bisa menyatu kembali, itu boleh. Yang ketiga itu kepada istri, ya. Tentu kebohongannya adalah bohong yang memang tadi kadang wanita itu dijawab jujur juga jadi masalah. Misalnya apa ya, dia sudah masak ya, masak capek-capek, nah kemudian kasinan misalnya, nah itu jangan dicacat, ya.
enak ya, enak, itulah bohong, padahal kasinen ya gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau suami membelikan istrinya atau istri membelikan sesuatu kepada pasangannya ya. Sebenarnya tidak suka gitu, tapi karena menjaga perasaan yang sudah membelikan ya, seperti itu. Bukan selingkuh terus bilang ya, enggak seperti itu ya. Karena tadi pertanyaannya untuk membahagiakan. Tapi ada yang begini, itu sebenarnya cari yang itu bukan bohong. Dan dalam bahasa Arab itu ada namanya apa namanya lupa saya. Seperti Nabi Abu Bakar As-Siddiq ya bersama Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan seseorang yang orang itu kenal Abu Bakar As-Siddiq tapi nggak kenal Nabi. Padahal saat itu Nabi SAW menjadi disayembarakan. Itu siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapat hadiah unta berapa ratus gitu. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya siapa itu, ya dia menjawab Al-Hadi. Itu diplomasi ya, diplomasi kalau bahasa Indonesia. Jadi ada suatu kata yang punya dua makna. Yang dipahami oleh yang berbicara itu beda dengan yang dipahami oleh orang yang bertanya. Kayak itu tadi. Abu Bakar As-Siddiq, siapa dia? Muhammad. Dia adalah petunjuk jalanku. Nah, gitu. Dipahami oleh yang bertanya itu adalah petunjuk jalan, ya jalan arah dalam perjalanan, dalam safar. Padahal yang dimaksud Abu Bakar adalah petunjuk jalan ke Islam itu dalam agama. Nah, seperti itu. Jadi bisa mungkin pakai diplomasi seperti itu biar nggak bohong. Tapi kalau seandainya bohong yang untuk menyatukan tadi, untuk menjaga perasaan, itu enggak apa-apa. Supaya enggak tersinggung gitu ya. Aku cantik ya, cantiknya gitu. Misalnya orang sudah tua gitu ya. Suami istri sudah tua, sudah giginya ompong, aku cantik ya, ya bilang cantik gitu. Enggak cantik wes tua ya mesti ngamuk ya, mesti kan jujur udah. Gitu. Ada lagi tanyanya? Ya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi untuk Mbak-mbak ataupun mas-mas yang di sini. Ya, untuk yang belum menikah mungkin menyimak dulu atau ada gambaran lain silakan bertanya, tidak apa-apa. Ya, sambil menunggu ya, pertanyaan dari saya, Ustaz. Apa namanya, Ustaz? Sekarang kan kalau di zaman angkatan saya, Ustaz, banyak yang apa namanya pendidikan atau yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan hampir sama, Ustaz. Terus kemudian pada akhirnya ketika sudah menikah, akhirnya keduanya bekerja gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kalau saya yang pernah dengar itu, kalau istri ingin membantu suaminya tidak apa-apa gitu, Ustaz, karena keadaan mendesak gitu. Tapi kalau kondisinya tidak mendesak gitu, Ustaz, tapi karena memang istrinya punya kompetensi, terus kemudian untuk berkarya akhirnya bekerja, apakah pada saat itu suaminya itu apakah zalim atau enggak, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Itu tergantung pada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, ya enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian suaminya enggak mengizinkan, ya itu hak suami. Kalau si suami enggak mengizinkan dan istrinya apa namanya tidak diberikan karena mungkin pandangannya karena punya anak-anak dan lain sebagainya, karena itu lebih mahal, ya tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau kemudian ia melihatnya dari sisi
dakwah karena itu ilmunya atau kompetensinya ini dimanfaatkan banyak orang, bisa jadi jariah gitu. Ya tergantung suami, dan istrinya harus taat kepada suaminya. Karena kan suaminya yang ini nanti kalau terlalu diberikan kemerdekaan nanti akhirnya malah lupa dengan suaminya gitu. Itu kembali ke ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu. Dan tentu istrinya ya dia akan taat kepada suaminya. Kan banyak orang-orang yang punya kompetensi akhirnya karena dilarang suaminya podo sibuke gitu. Saya dulu punya dosen dari Mesir ya. Itu sama-sama doktor, sama-sama sibuk, makanya nggak punya anak sampai tua, nggak punya anak. Akhirnya bahkan ketika bikin penelitian untuk guru besar itu yang ngerjakan istrinya, nah, gitu, dibantu istrinya. Itu positifnya di situ. Tapi nggak pernah ketemu. Yang satu pergi, satu datang, satu pergi gitu. Akhirnya sampai tua nggak punya anak, kapan nggak? Akhirnya cerai akhirnya. Cerai terus nikah yang biasa-biasa, terus punya anak. Dan sudah punya anak itu dia, dosen saya itu sudah tua gitu. Kok nggak ngejar layangan wis nggak bisa. Gitu. Ya orang-orang seperti itu kan ya iman-iman kalau nggak punya keturunan. Gitu. Ya itu apa namanya? Ya kembali kepada suami sih, kepada suaminya. Kan berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, dia sebagai qawam bagaimana? Gitu. Yeah. Yeah. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman yang lain terkait adab kepada sesama itu. Jadi tadi kan keduanya gitu ya, tidak hanya istri ataupun suami istri ya. Yang adab-adab yang masing-masing sama memiliki itu harus dimiliki. Oh berarti setelah ini ada khusus gitu guys? Iya, ada khusus suami, khusus istri. Ya. Oh, yang belum punya suami, belum punya istri, ya enggak apa-apa ilmunya. Okay. Sekalian parenting set. Iya, soalnya ibadah yang paling panjang yang seringkali manusia orang-orang itu modal bonek. Ya, kayak apa namanya jadi bapak itu kan banyak yang jadi bonek. Ya. Jadi mbah bonek, jadi suami bonek, jadi istri bonek. Tapi insya Allah dengan belajar ini harus disiapkan, belajar ada ilmunya. Agar ketika menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga itu sudah tahu teorinya gitu loh. Masuk apa namanya kan itu harus didapat dari yang lebih tua yang berpengalaman kan. Semakin tua kan pengalamannya banyak dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di sini turun tahu karena cobaannya belum ada, belum. Tambah suwe yang punya anak satu, punya anak dua, ya pengalamannya tambah. Sebelum punya anak ya nggak punya pengalaman sih an. Menghadapi anak panas kan gak ru. Kecuali kalau dia dokter nggak usah praktek. Tapi biasanya begini Sat, yang masih jomblo-jomblo itu teman saya yang umur saya yang belum setelah mengikuti parenting lama-lama tuh malah semakin banyak tahu tapi semakin takut gitu Sat, itu bagaimana? Sisi takutnya dari mana? Takutnya tuh begini Sat. Takut itu. Setelah takut menghadapi masalah. Yes. Berarti bukan enggak berjiwa petarung. Berarti bonek tuh perlu dikit ya Sat ya. Harus enggak petarung dia. Lembek gitu. Beda dengan seperti Ibnu Taimiyah, seperti atau Bari itu enggak menikah karena memang dia khawatir mendolimi istrinya gitu loh. Bukan dia nggak tahu perempuan ya,
Tapi khawatir mendolimi kayaknya hidupnya itu sampai kertas sampai ilmu gitu. Maka mereka khawatir, makanya ada ulama ul azab, ulama-ulama jomblo. Yang kita yang jomblo ulama juga bukan gitu ya. Nikah juga enggak, maka Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Paman raghiba an sunnati falaisa minni gitu. Makanya kenapa Umar bin Khattab itu tidak membiarkan Hafsah menjanda, itu langsung ditawar-tawarkan kan. Pada Ali, pada Utsman, pada Abu Bakar, pada Umar, semuanya diam. Karena menghormati, karena Nabi SAW pernah membicarakannya gitu, menghormati Nabi, akhirnya dinikah oleh Nabi SAW gitu. Jadi ada yang lebih memilih sahabat yang setelah istrinya meninggal langsung kemudian dia tidak ingin kalau mati dalam keadaan jomblo. Itu meskipun nanti di akhirat itu tidak ada jomblo gitu ya. Yang di surga ya. Di surga ya mesti ada pasangannya. Lupa yang saya sukai dulu jadi nikahi orang, Ustaz. Gimana ya? Ya, bagi Allah mudah sekali dibuatkan duplikat gitu aja ya. Nggak ada yang sulit ya. Mau bikin kembar aja bisa ya. Jadi tinggal kun fayakun duplikat persis ya gitu ya. Semilik orang ya sudah hidup dengan suaminya itu kalau masing-masing masuk surga, kecuali kalau menikah 2 kali atau lebih, itu nanti masing-masing suaminya itu masuk surga semua, kan tidak ada di surga poliandri, maka dia disuruh milih di antara suaminya itu, dan pilihannya sama dengan ketika milih di dunia, yaitu agamanya. Memang pernah ditanyakan oleh Maimunah, nah, kan suaminya ahli surga, sabiqunal awalun. Nah, terus kemudian beliau dinikahi Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, kalau perempuan itu pernah menikah lebih dari 1 kali dan suaminya semuanya di surga, dengan siapa mereka di surga nanti ya Rasulullah? Nanti disuruh milih, dan pilihannya adalah yang paling baik agamanya. Ya mesti milih Nabi. Begitu pula yang lain. Kan begitu ya. Insyaallah. Ya, Ustaz. Ya, Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah sangat bermanfaat sekali, insyaallah, untuk adab kepada sesama suami dan istri. Terkait adab khusus setiap masing-masing suami ataupun istri akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa akhiri. Sebelum kita akhiri, mohon untuk Ustaz Farih memimpin doa agar menutup pada majelis malam hari ini. Ya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khair untuk Ustaz Farih dan semua peserta lainnya. Insyaallah kita akan bertemu ke depan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.